Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Hari ini kita Terdengar, akan Kak. melanjutkan dengan kuliah keempat. Sebelumnya saya mohon maaf karena hari Senin kemarin saya tidak bisa bergabung karena kebetulan ada kegiatan lain yang bersamaan ya, jadi kita ganti dengan hari ini. Saya sudah upload bahan kuliah hari ini di e-learning, jadi nanti, silakan di-download dan dipelajari setelah kuliah hari ini ya. Kemudian juga saya sudah upload, untuk bahan tugas dan beberapa teknik, pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Hari ini saya akan masuk, sebetulnya tidak ada di dalam materi saya hari ini sebetulnya tidak ada di dalam silabus ya, tetapi menurut saya materi saya hari ini, cukup penting gitu karena, justru pengolahan data dengan menggunakan SPSS, di level skripsi atau di level penelitian lebih sering digunakan daripada perhitungan manual. Jadi, sebagai seorang ilmuwan gitu ya, kita diminta tidak hanya memahami, pemahaman teoritis seperti yang sudah saya jelaskan dalam pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, tetapi juga kita harus memiliki pengalaman-pengalaman praktis dalam pengolahan data. Jadi hari ini saya akan menyajikan, saya akan, menjelaskan tentang bagaimana teknik pengolahan data dengan menggunakan SPSS, karena nanti agak berbeda dalam teknis pengambilan kesimpulan ya. Video lengkapnya nanti, silakan ditonton secara detail di materi e-learning yang sudah saya persiapkan. Kalau saya tidak salah tadi ada sekitar 4 video, silahkan nanti disimak dan dipelajari. Saya share screen terlebih dahulu, materi hari ini. Nah, ini adalah materi, kita hari ini, jadi penggunaan SPSS dalam statistik parametrik. Judulnya adalah penggunaan SPSS dalam statistik parametrik, tapi tidak berarti SPSS tidak bisa dipakai dalam statistik non parametrik. Jadi nanti ketika sudah masuk dalam statistik non parametrik, itu juga bisa menggunakan SPSS pengolahan datanya ya. Jadi SPSS itu bisa dipakai baik statistik parametrik maupun non parametrik. Sebetulnya ada banyak alat analisis yang lain yang bisa dipakai, bahkan bisa menggunakan Excel ya, jadi bahkan bisa menggunakan Excel. Tetapi, SPSS adalah alat analisis yang paling sering dipakai oleh mahasiswa sosial ekonomi pertanian ya, jadi SPSS paling sering dipakai. Kalau mahasiswa di Fakultas Ekonomi, mereka sebetulnya tidak hanya menggunakan SPSS, mereka pakai Hivius, pakai Stata gitu ya. Jadi, karena, riset-riset mereka itu riset-riset mahasiswa Fakultas Ekonomi, tidak hanya menggunakan data primer, tapi juga sering menggunakan data sekunder, sehingga mereka bisa pakai Hivius, pakai Stata gitu ya. Tapi untuk mahasiswa di sosial ekonomi, kita jarang penelitian pakai data sekunder, walaupun sebetulnya bisa penelitian pakai data sekunder. Jadi SPSS ini lebih powerful gitu kalau penelitian kita menggunakan data primer, seperti itu ya. Karena itu dia lebih sering dipakai di kita. Nah, sebagai pengantar, jadi SPSS itu kepanjangannya adalah Statistical Package for Social Science atau paket statistik untuk ilmu sosial. Pertama kali diperkenalkan tahun 1968, jadi udah lama banget gitu ya. Yang paling baru itu sebetulnya Hivius ya, kalau saya tidak salah, kalau Hivius itu 1980-an diperkenalkan dan biasanya dia, kuat gitu kalau SPSS powerful-nya di data primer, tapi kalau Hivius itu powerful-nya di data sekunder ya, data time series. Mulai kalau SPSS diperkenalkan tahun 68 oleh Norman Nee, seorang lulusan Fakultas Ilmu Politik dari Stanford University, yang sekarang menjadi profesor peneliti Fakultas Ilmu Politik di Stanford University and Profesor Emeritus di Ilmu Politik University of Chicago. SPSS adalah salah satu program yang paling banyak digunakan untuk statistik ilmu sosial dan biasanya digunakan untuk berbagai bidang penelitian, jadi mulai dari pasar, kesehatan, survei perusahaan, pemerintah, ekonomi pertanian, pemasaran, dan sebagainya. Jadi penggunaannya sangat luas sekali. Nah, nanti coba-coba untuk yang versi trial resmi itu bisa di-download di www.ibm.com ya. Jadi di sana ada ditawarkan kalau yang resmi ada versi trial 30 hari ya, kalau mau pakai yang resmi.
Jadi silakan di-download untuk mengerjakan tugas ya, nanti silakan di-download di SPSS Statistik Software. Untuk versi yang terakhir itu yang versi 2021 yang nanti yang akan adik-adik download itu adalah versi 28, tetapi versi trial. Di versi trial kita akan mendapatkan full package ya, tapi hanya dalam waktu 30 hari. Nah, setelahnya nanti bisa dicari-cari saja kalau untuk riset-riset mahasiswa biasanya di Google tersedia versi-versi yang di bawahnya ya. Nah, satu yang saya akan sampaikan, kali ini saya akan membahas bagaimana SPSS digunakan untuk statistik uji parametrik. Jangan lupa ada beberapa catatan penting ketika kita bicara statistik parametrik. Jadi kita saat ini bicara statistik parametrik ya, statistik parametrik. Nanti akan setelah setelah minggu depan kita kuis, kemudian minggu depannya lagi kita masuk ke pengantar statistik non parametrik, jadi sudah mulai masuk baru, tapi kita bisa tetap menggunakan SPSS. Nah, ya apa sih syarat statistik parametrik? Ya, syaratnya pertama yang harus diingat sampelnya harus random. Jadi statistik parametrik hanya bisa dipakai untuk sampel yang random. Ya, jadi kalau sampelnya tidak acak maka tidak boleh. Karena itu sebetulnya penelitian. Jadi kalau di metode penelitian sosek ya, nah ini perlu diingat juga mahasiswa juga sering salah. Di metode penelitian sosek diajarkan bahwa teknik penarikan sampel itu ada dua, berpeluang sama tidak berpeluang. Ya, nah kalau dia berpeluang, kita boleh pakai statistik parametrik. Ya, nanti di dalam penarikan sampel berpeluang itu ada macam-macam lagi, ada jenisnya. Ada acak sederhana, ada acak berlapis, ya. Kemudian ada acak sistematis, ada banyak jenisnya di dalam berpeluang. Nah, itu boleh pakai statistik parametrik. Tapi kalau penarikan sampelnya tidak berpeluang, ya, salah satunya nanti ada purposif, insidentil, itu sebetulnya kita tidak bisa menggunakan uji statistik parametrik, sebetulnya seperti itu, ya. Nah, di kita tuh sering salah gitu, bahkan kita ngambil sampelnya sengaja gitu, purposif gitu, tapi kita pakai uji statistik parametrik, harusnya pakai non parametrik. Oke, nah syarat pertama random, ya, artinya sampelnya diambil secara acak. Sebetulnya dalam metode statistika nanti ada pengujian, ada cara menguji namanya uji randomisasi, nanti akan dipelajari di pelajaran selanjutnya ya, bagaimana kita tahu bahwa sampel kita itu random atau tidak. Nah, yang kedua syaratnya, jadi untuk tahu random atau tidak nanti ada pengujiannya. Yang kedua sampelnya harus terdistribusi normal. Ya, yang sampelnya yang kedua harus terdistribusi normal. Bagaimana tahunya sampelnya normal atau tidak? Sebetulnya yang paling baik akan melewati pengujian namanya uji normalitas. Kalau yang pertama tadi namanya uji randomisasi untuk tahu dia random atau tidak. Kalau yang kedua untuk tahu dia menyebar normal, untuk tahu apakah sampel kita menyebar normal atau tidak, maka kita menggunakan namanya uji normalitas ya. Nah, ini dapat dilakukan dengan uji normalitas. Nanti setelah kuis di pertemuan ke-6 kita akan mempelajari uji normalitas ya. Nah, jadi kalau sampelnya tidak menyebar normal juga tidak bisa pakai uji parametrik. Jadi kalau sampelnya tidak menyebar normal, kita tidak bisa menggunakan uji parametrik, harus pakai non parametrik. Bisa ikutin sampai sini? Bisa ya? Nah, kemudian tetapi ada seorang ahli statistika namanya Gay, ada seorang ahli statistika namanya Gay ya, dia mengatakan bahwa syarat normal itu jika sampelnya 30. Kata Gay begitu. Jika N-nya 30. Jadi kalau N-nya sudah 30 itu datanya pasti menyebar normal. Gay mengatakan seperti itu. Sehingga statement statement gay ini dipakai di jurusan kita gitu, dipakai karena itu kalau lihat skripsi-skripsi kakaknya itu rata-rata minimal sampelnya 30. Kenapa harus 30? Karena 30 itu adalah syarat minimal sampel yang bisa menggunakan uji parametrik menurut gay. Bisa ikutin? Walaupun sebetulnya yang paling baik kalau mau tahu dia normal atau tidak harusnya pakai uji normalitas. Tapi kalau kita kalau sudah 30 tuh kita sudah nggak pakai uji normalitas lagi. Jadi pahami bahwa
Kenapa kita 30 itu sudah normal? Karena kita pakai pendapatnya Gay, hasil tulisan atau artikel ilmiahnya Gay gitu ya. Sehingga di kita itu 30, ketika sampelnya 30 kita nggak pakai uji normalitas lagi. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah datanya mesti homogen. Sebetulnya untuk uji homogen juga ada ujinya nanti. Namanya uji homogenitas ya. Oke, kemudian kalau untuk uji parametrik, ini ada syarat tambahan tetapi tidak mengikat. Kalau kita menggunakan populasinya 2, gitu ya, artinya sampel bebas atau sampel terikat seperti yang kita bahas minggu lalu, maka harapannya N-nya sama. Jadi kalau misalnya kita pakai 2 populasi, berarti kan ada N1, ada N2. Nah, dia mintanya kalau bisa ini sama-sama 30 gitu misalnya, atau 130, satu ini 40 ya. Tapi syarat yang terakhir ini tidak mengikat kecuali apalagi kalau kita menggunakan sampel terikat. Kalau kita pakai sampel terikat dia mensyaratkan 30 sama 30 seperti itu ya. Tapi kalau independen kadang-kadang juga tidak sama sampelnya. Walaupun yang sebaiknya adalah jumlah N kalau kita pakai lebih dari satu sampel itu sebaiknya sama. Diusahakan sama gitu ya. Di sini tulisnya diusahakan sama. Bisa ikutin sampai sini? Saya lanjutin ya. Nah, ini kemarin kita bahkan dari ketika kita mempelajari mata kuliah statistika, ya bahkan ketika pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, kita selalu membaca wilayah kita selalu menolak atau menerima hipotesis itu dengan memetakan wilayah kritis. Ya, betul nggak? Kalau misalnya pengujian kita nih, kalau misalnya pengujian kita jatuh di wilayah kritis, ini uji dua arah ya. Kalau dua arah itu kan saya ulangi ya, kalau uji dua sisi, ada yang menyebutnya dua sisi, dua arah, dua pihak itu sama. Kalau dia dua sisi berarti wilayah kritisnya ada dua, kanan dan kiri. Kalau dia wilayah kritisnya kanan dan kiri, maka ingat jangan lupa alfanya, taraf nyatanya dibagi dua, ya tingkat alfanya dibagi dua. Makanya ini alfa per dua, alfa per dua. Nah, H0-nya ditolak jika nanti pengujian kita jatuh di wilayah kritis. Ingat nggak? Jadi kalau nanti T hitungnya jatuh di wilayah kritis, berarti kita tolak H0. Tapi kalau misalnya T hitung kita jatuhnya di wilayah penerimaan, maka kita terima H0. Kan hipotesis ada dua ya. Ada H0, ada H1. Ada yang menulisnya H1, ada yang menulisnya HA, ada yang menulisnya H besar, boleh ya. Jadi sama ya. Itu sama-sama H alternatif. Nah, kalau H0 tanda mutaknya sama dengan, tapi kalau H1 lebih kecil, lebih besar atau tidak sama dengan ya. Ini sebetulnya sama dengan ini dalam kurung bisa lebih kecil sama dengan, bisa lebih besar sama dengan, atau bisa sama dengan. Ingat ya, jangan lupa. Nah, kita selalu kalau jadi artinya apa? Selama ini sampai dengan pertemuan ketiga kita selalu memahami bahwa kita tuh nggak bisa menolak H0 atau menerima H0 kalau kita nggak gambar sebarannya. Ini sebaran, kita nggak gambar sebaran T. Jadi kita harus gambar dulu jatuh di wilayah kritis atau tidak gitu kan ya. Baru bisa kita putuskan, kan manual ya. Nah, itu sebetulnya cara paling 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 tradisional dalam tanda kutip maksudnya ya, itu cara paling awal gitu. Nah, tetapi kalau sudah levelnya naik-naik, kita nggak mungkin membaca. Kita cukup dengan membaca, kita cukup lihat analisis, kita langsung tahu tanpa harus tunggu ya. Gitu misalnya temannya lagi ujian, tunggu ya Pak, saya gambar dulu wilayah kritisnya, misalnya gitu. Enggak. Ya gitu. Tapi dalam konteks memahami kita harus belajar dari dasar bahwa sebetulnya dasarnya itu adalah kenapa kita tolak karena dia jatuh di wilayah kritis. Tapi ada yang perlu kita pahami gitu. Nah, sekarang saya lanjutin pemahamannya. Lihat yang sebelah kanan. Coba kita lihat. Kalau seandainya pengujian kita jatuh di wilayah kritis di kanan ini, saya kasih warna berbeda dulu ya. Oke, saya balik dulu, saya ilangin dulu catatannya. Nah, saya ganti warna penanya dulu. Nah, tadi kita sama-sama sepakat ya, sama-sama memahami bahwa kalau dia jatuh di wilayah kritis, maka kita tolak H0. Betul ya? Tolak H0 ya.
Kalau misalnya di sini ada nilainya 2, misalnya ya, jatuh yang di titik pas wilayah kritisnya ini 2. Kemudian T hitung kita adalah 2,3. Ya. Maka dia jatuh di wilayah kritis. Apa sih yang kita lihat dari nilai ini? Oh, ternyata kalau nilai T hitung lebih besar dari T tabel itu tolak H0 loh. Betul nggak? Tanpa harus gambar. Ya kan? Ya. Jadi tanpa harus gambar, kalau nilai T hitung lebih besar dari T tabel itu tolak H0. Nah, atau kalau dia dua sisi, dia kan dua sisi nih ya. Kalau sebelah sini gimana nih? Kalau saya balik, kalau kan kalau di sini 2 berarti di sini min 2. Ya. Maka anggaplah nilai nilai hitung kita tuh sama, jatuhnya di min 2, kalau dua sisi. Tolak H0 kalau lebih kecil. Oh, berarti sebetulnya lebih besar, tapi lebih besarnya tuh nilai mutlaknya. Ini bisa plus minus, ya. Jadi ini nilai mutlak sebetulnya. Jadi 2 itu kalau lebih besar dari nilai mutlak dari 2,3, artinya boleh plus, boleh minus, dia akan tolak H0. Paham nggak? Pokoknya kalau dia lebih besar, makanya di sini ada nilai mutlak nih. Selagi nilai hitung mutlak ya, nih lebih besar dari nilai tabel, pokok kita akan tolak H0. Bisa ikutin sampai sini. Kalau nanti dia jatuh di, kalau seandainya ini hipotesanya dua sisi. Kalau satu sisi gimana? Oh, satu sisi. Oh, kalau dia satu sisi, dia karena sebelah kiri, maka dia akan tolak H0. Ini kalau ini lebih kecil, dia akan tolak H0 kalau lebih kecil. Kalau lebih besar itu kan kalau dia lebih besar nih, ini lebih besar ya. Kalau lebih besar, hipotesa alternatifnya kan lebih besar ya. Dia akan tolak H0 jika lebih besar. Jadi dengan memahami ini, kita nggak perlu lagi gambar ini sekarang. Paham nggak kira-kira? Jadi cukup lihat aja, oh kalau dia lebih kecil berarti akan tolak H0 kalau hitungnya lebih kecil. Hitung selalu di depan. Kalau dia lebih besar hipotesa alternatif, kita akan tolak jika Z hitungnya lebih besar. Bisa ikutin nggak sampai sini? Tanpa harus menggambar. Tanpa harus menggambar lagi. Kemarin kan kita selalu gambar dulu jatuhnya di mana gitu. Nah, sekarang sudah paham. Sekarang sebetulnya artinya apa? Sebetulnya tanpa menggambar, ini kan kita imagine nih, kita bayangin aja nih di kepala. Kita kan udah kebayang, oh, kalau dia lebih besar berarti hipotesanya sebelah kanan gitu loh. Kira-kira gitu. Ya. Jadi kita sudah tinggal ngebayangin aja kira-kira gitu. Makanya kita nggak perlu menggambar lagi kalau kita, tapi dalam konteks belajar saya perlu jelaskan dari awal bahwa eh, yang formula ini sebetulnya turunnya dari sini gitu loh, kira-kira gitu. Paham nggak ya kira sampai sini? Ada nggak yang mau tanya? Ya. Nah, ini yang Z ya, dengan cara yang sama, sebaran Z kan sama ya sebetulnya dengan sebaran T bentuknya. Hanya bedanya kalau sebaran Z kan lebih rendah. Ya, kalau ingat nggak kalau minggu lalu, beberapa minggu yang lalu saya sampaikan kalau sebaran Z itu dia lebih tinggi daripada nah ini sebaran T gitu. Kalau sebaran T itu, kalau sebaran Z itu lebih tinggi dan lebih ini, tapi kalau sebaran Z lebih tinggi, kalau sebaran T itu lebih pendek tetapi lebih landai gitu. Ininya ekornya lebih landai kan gitu. Artinya titik tengahnya sama. Jadi cara narik kesimpulannya sama sebetulnya. Makanya ini sama nih, cuma ganti Z sama T-nya aja. Kalau hipotesanya lebih kecil, maka kita akan lebih kecil kalau tolak, lebih besar. Lebih besar, kalau tidak sama dengan dia mutlak. Paham nggak kira-kira? Sampai sini. Bisa ya? Jadi tanpa menggambar pun sebetulnya kita sudah bisa lihat. Asal dia lebih kecil atau lebih besar, searah dengan tanda pada hipotesisnya, kita bisa tolak atau kita bisa langsung putus, oh ini tolak. Bisa ikutin ya sampai sini? Nah, yang atas, yang ini, yang saya ajarin yang atas, yang saya sampaikan ini kalau kita hitung manual. Maka kalau kita hitung manual, kita harus bandingkan antara nilai tabel dengan nilai perhitungan. Kita harus bandingkan nilai Z tabel dengan
dengan nilai Z hitung. Kita harus bandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Kan gitu ya kalau kita. Tetapi di level penelitian sebetulnya kita tidak lagi ngitung manual. Nanti ketika masukin di SPSS itu, ketika masukin data gitu ya, ketika masukin data terus langsung keluar nilai T hitung. Nah, ketika terus dia kita nggak perlu lagi kalau sudah keluar nilai T hitung, dia tidak akan sediakan nilai, oh buka dulu, boleh sih kalau kalau rajin buka dulu nilai T tabel. Tapi kan repot gitu kan. Untuk apa kita kita sudah disediakan nilai di dalam hasil SPSS-nya, terus kita nggak pakai gitu loh, kira-kira gitu. Nah, sehingga di SPSS itu tidak disediakan, di hasil perhitungan SPSS itu tidak disediakan nilai T hitung, salah. Di SPSS itu disediakan nilai T hitung dan T hitung dan Z hitung. Tetapi tidak disediakan nilai Z tabel dan T tabel di SPSS. Bisa ikutin ya? Jadi di dalam SPSS itu hanya disediakan nilai Z hitung dan T hitung, tetapi tidak disediakan nilai Z tabel dan T tabel. Artinya kalau dia tidak disediakan nilai tabel, berarti kita kan harus buka tabel nih, gitu ya. Tapi kan lama gitu, boleh sih, nggak apa-apa. Kadang-kadang ada beberapa pembimbing itu yang sudah ada nilai, sudah disediakan nilai di apa SPSS, terus dia masih minta Z tabel, ya udah nggak apa-apa, agak repot dikit nggak apa-apa, buka tabel juga tidak salah gitu. Tapi sebetulnya SPSS sudah menyediakan. Nah, caranya bagaimana? Caranya, nah ini adalah cara membaca apakah dia nyata atau tidak gitu ya, dengan menggunakan memanfaatkan hasil output SPSS saja tanpa membuka tabel. Dengan melihat nilai signifikansinya. Ya, dengan melihat nilai signifikansinya. Nanti kalau nilai signifikansinya lebih besar dari alfa yang ini boleh lebih dari 0,05 ya, tergantung alfa yang kita pakai. Kalau alfa yang kita pakai 0,05 maka nanti di sini 0,05. Kalau yang kita pakai 0,01 maka di sini 0,01. Jadi tergantung alfa yang kita pakai. Kalau dia lebih besar dari alfa yang kita pakai berarti tidak ada perbedaan rata-rata. Artinya kalau kita pakai dua sampel antara sampel A atau kalau seandainya kita pakai dua populasi, maka antara populasi 1 dengan populasi 2 tidak berbeda. Jadi tidak ada perbedaan. Justru atau dengan kata lain kalau dia tidak ada perbedaan berarti dia terima H0. Ya. Artinya dia terima H0. Jadi kalau dia lebih besar daripada alfa, kita akan terima H0. Kira-kira gitu kalau di SPSS tuh. Tapi kalau nanti hasil T hitungnya lebih kecil dari alfa yang kita pakai, maka kita akan, itu artinya ada perbedaan. Kalau ada perbedaan, maka kita akan tolak H0. Ya, kita akan tolak H0. Artinya ada perbedaan antara populasi A dan populasi B. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Silahkan sebelum saya masuk ke output-nya. Silahkan. Ada yang mau tanya? Ayo. Izin nanya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Di situ kan di Amar PPT, ya, Amar silakan. Ya. tulisannya nilai signifikansi tanda kurung 2 two-tailed gitu kan. Two-tailed itu maksudnya dua sisi ya, Sih, Bu, atau gimana? heeh. Jadi kalau misalkan satu sisi itu kayak beda lagi Bu caranya atau Ya, sama juga? nanti kalau satu sisi, nanti sama cara membacanya. Dia tetap kalau kalau alfanya lebih besar, kalau nilai signifikansinya nanti lebih besar dari alfa yang kita pakai, dia tidak berbeda nyata. Jadi kalau untuk ini dia tetap sama kesimpulannya. Tidak dibedakan yang satu sisi, dua sisi gitu ya, lebih besar, lebih kecil, enggak. Bisa ikutin? Oke, bisa Bu. Makasih Bu. Ya. Tinggal nanti kita memilih pada saat kita melakukan run datanya itu satu sisi two tail atau one tail pada saat estimasi. Nah, sampai sini dipahami dulu? Bisa? Bisa ya? Nah, kalau bisa saya mau share link yang lain. Saya akan buka SPSS-nya sebentar.
Kok nggak muncul ya? Oke, sebentar. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, di sini ini ada, saya klik dulu. Di sini saya tampilin e-learning ini ya, kelihatan ya? Ini saya pilihin video-video yang pendek-pendek gitu ya, yang nanti bisa diklik oleh mahasiswa. Extension. Sebentar ya. Harusnya jangan di sini. Bentar. Mana nih? Berarti kita kliknya need to be logged in as cancel. Oke. Dashboard. Statistika bidang sosek. Statistika bidang sosek. Nah ini ya, oke. Di sini aja kita kliknya. Sangat dibesarin. Dua halaman juga. Nah ini. Memiliki dua halaman. Halaman yang pertama itu ada data view dan yang kedua ada variabel. Apa bedanya? Kalau data view, ya, kalau data view ini gunanya untuk input data. Ya, ingat Ya. Data atau memasukkan data. Nah. Kembali lagi pada. Nah ini video pertama ya, jadi terkait dengan cara untuk memasukkan variabel di dalam SPSS. Jadi nanti tolong disimak ya. Nah ini dia versi 22. Garis ya, dan layar yang kedua ini yang putih gitu aja ya. Artinya apa? Layar yang pertama yang namanya untitled itu ya, itu digunakan untuk input data dan mengolah data. Nah, untuk hasil olahannya itu akan keluar di output di sini ya. Ya. Jadi kedua-duanya penting ya, penting. Nah, ketika kita membuka SPSS yang menjadi titik utama itu ada sebetulnya di bagian ini ya, di bagian ini kita akan menginput data, memasukkan data dan mengolah data. Nah di layar ini ya, di layar yang untitled ini yang spesifik ini memiliki dua halaman juga ya, memiliki dua halaman. Halaman yang pertama itu ada data view dan yang kedua ada variabel. Apa bedanya? Kalau data view, ya, kalau data view ini gunanya untuk menginput data, ya, ingat menginput data atau memasukkan data. Yang kedua, untuk variabel view ini kita membuat variabel baru, ya, membuat variabel baru. Nah, ketika kita membuka SPSS, terutama yang untitled ini, yang SPSS ini, yang menjadi terutama itu sebetulnya harusnya ini, ya, yang variabel view ini. Karena kenapa? Di sini kita ingin membuat variabel, Jadi sebelum kita menginput data, kita harus membuat variabel dulu. Jadi variabel itu seolah-olah seperti rumahnya, ya. Jadi rumahnya harus ada dulu. Nah, bagaimana cara membuat variabel? Katakanlah kita memiliki variabel tinggi badan, berat badan, ya, dan sebagainya lah, ya. Namun sebelum itu, saya menjelaskan terkait ini, ya, name. Name di sini, ya, name di sini itu sama aja inisial, ya, inisial dari variabel, gitu, ya. Dalam name ini tidak boleh ada spasi, ya, ingat inisial dan tanpa spasi. Contoh tinggi badan, cukup TB gitu aja, ya. Yang kedua adalah tinggi badan pada anak, berarti TB underscore, ya, ingat tanpa spasi, TB underscore anak, seperti itu. Ya. Nah, di sini ya, di sini di type ini ya, kalau datanya itu berupa angka ya, terus ada numerik ya, oke, tidak.
Ini udah. Nah, setelah itu, ya, di sini ada with, ada desimal, ada label. Nah, label ini itu untuk memberikan keterangan. Contoh TB tadi apa? Berarti tinggi. Nah, jadi boleh di diskusi. Ini juga tinggi badan pada anak. Ya. Oke. Setelah itu, nah ini ada kolom di sini, ya. Kolom di sini, di kolom measure ini, di sini ada pilihan, ya. Ada scale, ada ordinal, ada nominal. Kalau datanya berupa angka, numerik, di awal numerik tadi, berarti datanya scale, ya. Nah, nanti terkait apa itu numerik, apa itu kategorik, ya, nanti akan ada di video selanjutnya. Maka jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, ya. Bisa ya dalam membuat variabel. Satu lagi yang paling penting, ya, adalah nama. Nama ini jangan sampai ketinggalan, nama responden. Jadi di nama, ya, maaf. Oke, nama. Namun type-nya di sini diganti string, ya. Kenapa string? Karena string ini datanya ini bukan data numerik, bukan data kategorik, namun hanya tulisan saja. Kalau tulisan saja berarti dibuat string, ya. Begitu. Nah, kalau sudah kita buat variabelnya, ya, ini selanjutnya silahkan dibuat variabel selanjutnya yang lain, ya. Nah, jika kita sudah membuat rumahnya atau variabelnya, maka kita masuk ke data view. Nah, di data view, ingat ya, kalau di variabel view, angka yang ke bawah ini menunjukkan jumlah variabel. Ya. Namun di data view, angka yang ke bawah ini menunjukkan responden atau jumlah responden atau banyaknya responden. Ya. Contoh misalnya, nama misalkan Budi, misalnya ya. Seperti di sini ada Andi, ada Putri, ada Adi, dan seterusnya ke bawah. Jadi ke bawah itu nama, ya, atau jumlah responden. Jadi beda ya antara angka yang di sini. Kalau angka di sini ke bawah itu menunjukkan variabel. Kalau angka di sini ke bawah menunjukkan jumlah responden. Nah, variabel tadi berubah nih, ya. Jadi ini rumahnya, ya. Ini rumah untuk data tinggi badan per anak. Ini juga tinggi badan anak di sini, ya, seperti itu, ya. Mohon maaf ini ya ini data di BB gitu saja, atau berat. Baik, sudah di atas, ya. Baik, kembali lagi pada data view, ya. Kalau sudah dimasukkan, kita buat variabel, langkah selanjutnya adalah kita menginput data. Katakanlah si Budi ini berat badannya katakanlah 43. Ya, koma 2. Ya, ada yang ketiga ada di koma. Di laptop saya ini koma 43,2. Ya. Setelah itu berat badannya si Andi 45,1, ya. Ini misalnya berat badannya 55, 32, ya. Ini anak, ya. Akan tinggi badan pada anak karena 123, 105. Nah, sekarang pertanyaannya di sini, kenapa pada 000, ya? Kenapa ada 0? Itu karena di bagian desimal, ya, kita buat 0 saja agar tidak ada angka di belakang koma. Kecuali bagi yang memiliki koma. Ini ya, seperti berat badan ini ada 43,2. Berarti desimalnya 1, ya. Di badan karena nggak ada koma di belakangnya itu, ya. Baik, itu
terkait interface ya, interface SPSS ya, bagaimana sedikit terkait bagaimana cara memasukkan data sebagainya. Hal yang penting lainnya itu ada di bagian atas ini ya, di bagian atas. Di bagian atas ini merupakan alat untuk melakukan pengolahan datanya ya, melakukan pengolahan data mulai dari transform, analyze dan sebagainya ya. Di analyze ini ada descriptive dan sebagainya. Nah, ini merupakan alat untuk mengolah data ya. Baik, mungkin begitu saja ya, mungkin begitu saja untuk video kali ini pengenalan interface terkait SPSS ya. Mungkin sekian ya, mungkin sekian. Selanjutnya akan banyak video lain terkait SPSS. Nah ya, jadi itu video pertama terkait dengan pengenalan SPSS. Jadi bagaimana cara memasukkan variabel ke dalam SPSS. Tapi nanti di-download dulu ya. Saya pikir anak-anak sekarang tuh sudah gampang semua download yang kayak gini nih ya. Jadi saya nggak perlu tutorial lagi untuk mendownload. Tapi nanti kalau misalnya ada yang kesulitan dalam mendownload, silahkan nonton cari linknya di YouTube ya. Kemudian nanti ini sama sebetulnya membuat variabel dengan pertama dan kedua ini lebih didetailkan lagi. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana cara melakukan uji T untuk data berpasangan dan uji T untuk data untuk sampel bebas. Kemarin minggu lalu kan kita mempelajari uji T untuk sampel bebas, uji T untuk sampel berpasangan. Sebetulnya kita bisa juga dengan SPSS itu melakukan uji Z, kemudian uji ragam ya kan yang sudah kita pelajari ya. Jadi ada berbagai uji yang lain juga bisa kita lakukan. Bahkan nanti untuk uji-uji statistik non parametrik juga bisa menggunakan SPSS. Saya tunjukkan dulu video yang pertama ya terkait dengan uji T untuk sampel berpasangan. Masih ingat nggak sebelum saya masuk? Sampel berpasangan itu apa ya? Masih ada yang ingat nggak kira-kira? Muhammad Ari Al-Farisi, ingat nggak Ari? Coba contoh sampel berpasangan itu apa ya kira-kira Ari? Muhammad Ari Al-Farisi, silahkan. Silakan. Ari, ayo bisa nggak? Apa sih sampel berpasangan? Contohnya apa coba? Ayo, sampel berpasangan. Ari, bisa jawab nggak? Joshua, coba Joshua. Sampel berpasangan? Izin menjawab, Bu. Ya, Kalau silakan. saya sampel berpasangan itu dia ujinya terhadap satu sampel, namun kita memberikan dua perlakuan yang berbeda gitu Bu, terhadap sampel itu. Contoh, misal sebelum tanam dan sesudah, atau memberikan perlakuan A dan B tapi pada sampelnya yang sama. Oke, bagus. Betul. Betul ya. Jadi sampel terikat itu sebetulnya populasinya hanya satu. Ya, tapi dia ditanyai 2 kali atau 2 kondisi. Bisa ditanyai 2 kali atau bisa diberikan tadi 2 perlakuan seperti kata Joshua. Jadi mohon ya diingat, jangan sampai nggak diingat supaya kuliah kita ini berkah gitu loh. Jangan sampai kuliahnya itu hanya sekedar hadir terus nggak dapat apa-apa ya. Ya, jadi minta tolong loh saya gitu ya. Jadi tolong jangan sampai nanti kita tuh kuliah nggak dapat apa-apa, sudah sekedar ngabsen ya. Negara kita udah rusak ya gara-gara kuliah sembarangan ini dan sebagainya gitu. Dan tentu kita tidak ingin negara kita ini makin lama makin rusak gitu ya. Tentu saja kita nggak mau gitu dan yang akan mengubah negara kita ini ya kalian-kalian yang masih muda inilah ya yang akan membawa perubahan. Tinggal apakah mau membawa perubahan ke yang lebih baik atau justru membuat Indonesia makin terpuruk. Itu akan ditentukan oleh kaum mudanya. Jadi kalau separuh dari kelas ini ternyata tidak menaruh minat pada kuliah, itu kita sudah bisa baca tanda-tanda ke depannya. Ya, karena generalisasinya akan sama gitu ya. Jadi saya mohon ayolah gitu ya kita rubah, tolong tentu saja dengan berbagai keterbatasan kami tidak mungkin detaili menyampaikan. Jadi nanti ini kan sudah disampaikan banyak nih materinya, nanti dibaca lagi, ditonton lagi ya. Jadi betul kata Joshua tadi,
kalau dia berpasangan itu populasinya 1 tapi ditanyai 2 kali atau dikasih 2 perlakuan, itu namanya sampel berpasangan. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana kita hitung manual terhadap uji T berpasangan dengan menggunakan angka D, ya. Nah, hari ini kita akan coba, bagaimana cara menghitung, uji T berpasangan ya, tetapi dengan menggunakan SPSS. Tadi sudah diberikan cara untuk memasukkan data. Kita coba yang ini. Nah, Di ya. video ini, kami akan mencoba menjelaskan langkah-langkah cara untuk melakukan uji tes berpasangan. Nah, lihat ya, saya stop sebentar. Nah, ini ada variabelnya. Ini nomor responden. Nomor responden nanti tidak masuk di dalam hitungan. Ada nilai pagi, ada nilai siang. Jadi ini berpasangan karena yang ditanyainya pesertanya hanya 1, tetapi yang dilihat itu nilai pagi sama nilai siangnya. Nah, ini yang menyebabkan dia berpasangan. Salah satu contohnya ya. Respondennya, kalau kita lihat di sini dia ada 37 responden, N-nya 37 ya. Oke, kita lanjutkan. Tes dependen merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur 2 kali pengukuran pada variabel yang sama. Contohnya, responden A atau responden 1 ukur nilai pengetahuannya pada pagi hari, setelah itu diukur lagi nanti di siang hari. Jadi, pada responden yang sama diukur pengetahuan pada pagi hari dan pada siang hari. Ya, jadi ini karakteristik tes dependen. Syaratnya tes dependen ini kedua data ini wajib normal. Kalau satu tidak normal, misal nilai siang tidak normal, maka tidak bisa dilakukan uji tes dependen. Kalau kedua-duanya tidak normal, sudah pasti tidak bisa tes dependen. Maka dari itu syaratnya harus normal. Cara untuk uji normalitas, ya untuk mengetahui normalitas data, kita melalui uji normalitas. Ada di video sebelumnya, silakan dicek di video kami. Caranya untuk melakukan uji tes dependen, ya kita klik analyze, setelah itu kita klik compare me, pilih yang pilot sample test. Kita masukkan. Yang dimasukkan jangan responden ya, tapi nilainya. Nilai pagi masukkan ke kanan, nilai siang masukkan juga ke kanan. Langsung aja. Opsinya ini tidak perlu, langsung saja Anda klik. Nah di sini, ya di sini yang perlu dilihat untuk mengambil kesimpulannya adalah di tabel ini, pilot sample test. Nah, yang dilihat adalah di bagian ini, signifikansi. Di bagian signifikansi ini untuk membuktikan apakah ada perbedaan nilai pada nilai di pagi hari dan di siang hari. Jadi di tes ini untuk melihat apakah ada perbedaan nilai ya di pagi dan siang hari. Syaratnya untuk tes ini ya yang diukur ini adalah harus berskala numerik. Berat badan boleh, berat badan sebelum diet sudah diet juga boleh. Kembali ke output ya. Nah, hasilnya adalah 0,774. Nilai signifikansi ini di bawah di atas 0,05. Standarnya pakai 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari kedua pengukuran pengetahuan antara pagi dan siang tidak ada perbedaan. Jadi kalau nilai signifikansi ini di atas 0,05 artinya tidak ada perbedaan. Kalau di bawah 0,05 artinya ada perbedaan. Simpel kan? Ya, simpel. Jadi ya. Oke ya.
Jadi tadi sudah disampaikan kalau kita pakai PowerPoint, kalau kita menggunakan apa namanya SPSS ya, itu akan menjadi lebih simpel. Saya lanjutkan ya tadi. Nah, ini ada beberapa uji ya. eh, Beberapa uji yang bisa dipakai kalau kita mau melakukan pengolahan data. Ada data parametrik, ada non parametrik. Ini nanti semua dipelajari di materi-materi berikutnya. Untuk kasus misalnya dua data sampel berhubungan, kita bisa pakai t-test atau z-test. Tapi kan kalau parametrik syaratnya dia harus homogen, menyebar normal, harus random. Nah, ketika syarat menyebar normal, homogen, random tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa pakai parametrik, maka nanti kita akan pakai non parametrik. Di non parametrik ada berbagai uji yang bisa dipakai untuk dua sampel berhubungan. Ada Wilcoxon, ada sign test atau uji tanda, ada McNemer. Kalau dua sampel bebas atau tidak berhubungan sama bisa pakai T. Kalau di parametrik tetap T sama Z, tetapi nanti di non parametrik kita akan belajar ada uji Mann-Whitney, ada Moses, ada Chi-square, ada Kolmogorov-Smirnov, ada Wolbach-Fowis. Ini semua nanti akan dipelajari di statistik non parametrik. Jadi akan banyak sekali ujinya. Ya, kemudian kita sudah belajar uji ragam juga. Nanti kalau kalau ternyata tidak bisa datanya tidak menyebar normal, tidak random, tidak homogen, kita tidak bisa pakai F-test, maka kita pakainya Kruskal-Wallis, Chi-square, median. Tapi hari ini yang akan kita bahas yang ini, uji T ya. Nah, tadi sudah disampaikan uji T untuk tadi sampel terikat dulu ya. Sampel terikat dulu. Nah, ini sampel terikat. Tadi sudah disampaikan oleh Joshua bahwa sampel terikat itu sebetulnya satu populasi tetapi dia ditanyai 2 kali. Ya. Tingkat signifikansinya sama. Kalau dia lebih besar maka dia tidak terdapat perbedaan. Kalau tidak terdapat perbedaan yang lebih besar ini tidak terdapat perbedaan, itu artinya kita terima H0. Jadi yang bawah itu kita terima H0. Ya. Yang bawah kita terima. Tetapi kalau dia lebih kecil itu kita tolak H0. Nah, ya kita tolak H0. Maka nanti tadi keluar, nah ini sama ya, tadi sudah diulang, ininya sama juga dengan yang tadi. Nah, ini adalah hasil pengolahan data yang bagian atas, tadi kan ada 3 tingkatan tuh. Ketika kita melakukan pengolahan data dengan menggunakan SPSS, kita nggak perlu hitung manual, rata-ratanya berapa, ketik satu-satu itu nggak perlu. Kenapa? Karena SPSS kita masukin angka yang 3 kolom tadi, nanti ketika kita sudah klik di atas tadi analyze, lalu statistik, kemudian kita pilih tadi per tes misalnya, maka nanti dia keluar sendiri rata-ratanya. Untuk yang tes awal tadi rata-ratanya 25,47, N-nya 15, standar deviasinya 2,5, simpangannya 0,6, standar mean error-nya. Nah, ini kalau yang tes akhir. Jadi semua sudah disediakan. Kita nggak perlu lagi menghitung manual berapa rata-ratanya tes awal, berapa rata-rata tes akhir, nggak perlu. Nah, selanjutnya adalah akan dikeluarkan hasil signifikansinya. Ini adalah korelasinya. Jadi korelasi itu kalau waktu di statistik itu sudah disampaikan ada di kuliah keberapa ya, ke-11 atau ke-12 itu ada materi regresi korelasi. Nah, korelasi itu berarti hubungan dua arah ya, jadi hubungan bolak-balik antara variabel X dengan Y. Nah, ini variabelnya adalah tes awal dengan tes akhir. Nah, hubungan antara keduanya itu adalah 0,285. Signifikansinya 0,304. Jadi, kalau dilihat dari signifikansi ya, jadi nih nilai korelasi menunjukkan hubungan dari kedua sampel, perpasangan. Hal ini diperoleh dari nilai koefisien korelasinya. Maka kita akan lihat ada nggak sih hubungan antara tes awal dengan tes akhir. Keputusannya sama. Selagi nilai signifikan ini lebih besar daripada alfa yang kita pakai, alfanya bisa 0,05 misalnya ya, alfanya 0,05, maka dia tidak signifikan. Kalau dia tidak signifikan ya, kalau dia tidak signifikan atau tidak berbeda nyata,
Ya, dia kalau tidak signifikan, tidak berbeda nyata, itu artinya terima H0. Kalau dia terima H0 berarti nilai antara tes awal dengan tes akhir itu tidak berbeda, sama dengan. Ya kan kalau H0 di hipotesa awal itu hipotesa 0 itu kan sama dengan. Jadi kalau dia lebih besar kan berarti kita terima H0. Kalau terima H0 berarti tidak ada beda antara tes awal dengan tes akhir. Ini hasil korelasinya. Sekarang kita lihat hasil uji T-nya. Hasil uji T-nya sama, dilihatnya di sini nih. Ya. Tabel per test merupakan tabel utama dari output yang menunjukkan hasil uji T yang dilakukan. Hal ini dapat diketahui dari nilai signifikansi to tail pada tabel. Nilai signifikansinya adalah 0,01. Dia berarti lebih kecil, ya, lebih kecil. Maka kesimpulan kita ini untuk uji T-nya ya, bukan uji korelasi, beda. Nah, ini P-nya berarti lebih kecil dari 0,05, berarti tes awal dan tes akhir mengalami perubahan yang signifikan. Atau dengan kata lain terbukti tes akhir lebih tinggi, dapat disimpulkan bahwa pelatihan dapat meningkatkan kekuatan. Jadi dia 0,01 ini lebih kecil dari alfa, berarti kita tolak H0. Kalau dia lebih kecil tadi kan tolak H0. Kalau dia tolak H0 tadi kan tanda tolak H0-nya tidak sama dengan kalau tolak H0. Berarti nilai tes akhir itu berbeda dengan nilai tes awal, tidak sama dengan nilai tes awal. Ini selisih rata-rata tes akhir dengan tes awal. Rata-ratanya ini standar deviasi, standar mean error. Ini nilai selisih terendah dan ini adalah nilai selisih tertinggi. Ini nilai T hitungnya. Ya. DF-nya 14 karena dia DF-nya menjadi tidak 30 tetapi 14. Karena kan masing-masing 15. Nah, itu yang kedua terkait dengan sampel terikat. Kemudian selanjutnya kalau nanti kita masuk dengan sampel bebas ya, nanti sampel bebas juga sudah saya sampaikan ya, teknis pengolahan datanya di e-learning. Nah, tetapi yang ingin saya tunjukkan adalah ketika kita melakukan pengujian data dengan menggunakan sampel bebas, ini ya sampel bebas, maka nanti hasilnya juga tetap sama. Dia akan menyediakan rata-rata untuk mean untuk kontrol, untuk yang populasi yang tidak dikenai perlakuan dan populasi yang dikenai perlakuan. Ini adalah deviasinya, lalu ini standar error-nya. Jadi dia langsung sediakan, kita nggak perlu hitung manual lagi. Nah, kalau di hasil uji T independen tadi, T bebas, T terikat yang sebelumnya, dia hanya punya satu baris gitu. Tetapi kalau kita uji independen, ingat nggak minggu lalu, kalau uji independen itu kan kita harus uji ragam dulu. Apakah ragamnya sama atau tidak? Kalau ragamnya sama, dia masuk kasus 1. Kalau ragamnya berbeda, maka dia pakai kasus 2, ada rumus uji T-nya berbeda. Nah, jadi kita nggak perlu lagi uji ini manual karena dia sudah sediakan. Uji ragamnya mana? Uji ragamnya yang ini. Tinggal kita lihat. Apakah ragamnya berbeda atau tidak. Lihat di sini. Ya. Ini uji ragam, jadi ini adalah hasil uji ragamnya. Tinggal kita lihat, ini kalau equal sama, kalau ragamnya sama, ini kalau ragamnya tidak sama. Nah, hanya di sini ternyata untuk kasus yang data yang ini, dia sama-sama nyata. Nah, berarti kita bisa pakai keduanya, mau pakai kasus 1 atau kasus 2 sama-sama bisa dipakai kasusnya. Karena lihat ini DF-nya ya, ini DF untuk yang ragamnya sama, ini DF untuk yang ragamnya tidak sama. Tetapi dua-duanya sama-sama nyata. Nah, tinggal kita lihat nanti uji T-nya. Oh, mohon maaf, aduh salah saya. Saya ulang ya. Oke, saya ulang, mohon maaf. Jadi pertama kita harus menggunakan uji ragam ya. Kan uji ragam itu ada 2 kemarin. Apakah ragamnya sama, apakah ragamnya tidak sama. Ini adalah hasil uji ragam yang ini. Ini hasil uji ragam. Ya. Kita lihat di sini hasil signifikansi uji ragamnya adalah 0,112. 0,112.
1, 1, 2. Ya. 0,112 kalau kita bandingkan dengan taraf nyata kita 0,05 itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar ya. Ya enggak? Kalau lebih besar berarti kesimpulannya adalah terima H0. Terima H0. Kalau dia terima H0 ya. Kalau dia terima H0, maka ragam 1 dengan ragam 2 sama. Berarti kita pakai yang pertama, ragamnya sama. Tapi nanti jika pengujian kita hasil uji signifikansinya lebih kecil daripada alfa, maka kita tolak H0. Kalau tolak H0 nanti kita pilih kasus yang kedua, berarti ragamnya tidak sama. Tapi untuk kasus yang sekarang ini dia 0,112. Maka 0,112 lebih besar dari alfa berarti kita terima H0. Kalau terima H0 berarti ragamnya sama. Maka kita ambil kasus kedua. Kalau kasus kedua, maka lihat uji T-nya yang atas. Nah, ya, lihat uji T-nya yang atas 0,00. Ya, hasil signifikansi uji T-nya 0,00. Itu lebih besar atau lebih kecil dengan 0,05. Oh, ternyata lebih kecil. Karena lebih kecil berarti kita terima H0. Kita terima, mohon maaf, bukan terima H0. Kita tolak H0 karena dia lebih kecil. Kita tolak H0. Artinya apa? Antara perlakuan kontrol dengan perlakuan 1 itu memang berbeda nyata. Jadi hasil uji T independent sample merupakan tabel utama dari analisis. Tadi kita lihat dia lebih kecil dari 0, bahwa terdapat perbedaan skor poin yang berarti itu yang nyata antara kontrol dengan perlakuan. Kesimpulannya apa? Berdasarkan nilai deskriptifnya terbukti bahwa kelompok perlakuan dengan pelatihan mendapat skor lebih tinggi. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Jadi ketika kita sudah menggunakan SPSS, kita tidak perlu lagi menghitung manual, buktiin dulu uji ragamnya, apakah uji ragamnya tolak H0 atau terima H0, karena sudah disediakan. Tinggal dibaca saja. Nah, persoalannya adalah apakah kita paham dengan cara membaca hasilnya. Nah, ini yang penting ya. Seringkali mahasiswa tidak paham dengan cara membaca hasil signifikansinya. Sampai sini silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Joshua. Maaf, Bu, mungkin saya masih kurang mengerti ya, Bu, tentang nilai signifikansi ini, Bu. Saya ingin bertanya, Bu, mengapa nilai alfa 0,05 itu jadi penentu kita untuk menerima atau menolak H0? Oke. Kenapa alfa yang menjadi penentu itu adalah alfa, bukan 0,05-nya, karena nanti dalam beberapa riset ada yang alfanya 0,01 ya, ada 0,05 ya. Bisa ikutin sampai sini? Berarti di sini syaratnya 0,05 ya, Bu? Di contoh kasus saya pakainya 0,05. Tapi nanti kalau riset, kita boleh pakai 0,05, 0,01 gitu. Kadang-kadang gini, kenapa kadang-kadang saya misalnya nih, ketika saya riset, kan kalau dia 0,01, berarti kan penelitian saya lebih baik, karena kesalahan penelitian saya cuma 1% dibandingkan kalau saya pakai 5%. Ya enggak? Tapi kadang-kadang ketika saya pakai 1%, ternyata hasil uji T-nya itu lebih besar dari 1%. Saya ikutin nggak? Jadi kalau pakai 1% dia jadi tidak berbeda nyata. Jadi saya jadinya terima H0. Tapi pada saat saya ambil 5%, dia berbeda nyata antara kelompok 1 dengan kelompok 2 gitu. Paham nggak? Kita kan sebetulnya pinginnya dia berbeda nyata gitu antara satu kelompok, tapi tarafnya jadinya 5%, berarti kesalahan penelitiannya 5%, kira-kira gitu. Bisa ikutin ya?
Nah, kenapa yang menjadi penentu 5%? 5% itu kan ada di sini nih, ada di titik ini kan? Iya nggak? Dia kan ada di sini 5% itu, kalau digambar. Ya kan? Batas alfa per 2 itu kan batas di mana kita narik wilayah kritis. Ya, alfa per 2 itu kan batas di mana kita narik wilayah kritis, ya kan? Atau ini kalau dua sisi. Kalau satu sisi itu alfa itu adalah batas. Sehingga kalau alfanya nanti lebih besar dari alfa, dia jatuhnya di sini kan? Berarti ini kan alfa nih titiknya. Karena yang kita bandingkan adalah alfanya. Ketika kita hitung manual kan yang kita bandingkan adalah T hitungnya. Ya nggak? Jadi alfa itu kan nanti menentukan T hitungnya berapa sebetulnya. Tapi dengan SPSS sebetulnya kita nggak perlu baca T hitungnya lagi, cukup lihat alfanya saja sudah bisa tahu apakah dia berpengaruh nyata atau tidak, apakah dia berbeda atau tidak. Paham nggak? Kalau di sini kan kita nentukan misalnya T hitung itu berapa sih sebetulnya? T tabel itu adalah alfa, derajat bebas kan, kita dapat nilai di batas garisnya kan, ya nggak? Barulah kita dapat nilai T tabel. Nah, tapi ketika kita sudah tinggal lihat alfanya saja, kita tinggal bandingkan alfa ini, karena alfa itu kan batas di garis ini, ya kan? Maka kita tinggal bandingkan saja dengan alfa yang ada di signifikansi yang ada di sini. Gitu. Itu yang menyebabkan kenapa alfa yang menjadi batas. Gimana? Yang lain gimana nih? Yang lain gimana nih? Tambah kusut atau tambah jelas kira-kira? Masuk pertemuan nanti kalau pada saat masuk ke statistik non parametrik lebih banyak lagi nih rumus-rumus ininya. Lebih banyak lagi ujinya. Kalau di statistik parametrik itu hanya Z, T gitu ya. Kemudian ragam, lalu proporsi kan gitu ya. Tapi kalau di non parametrik itu banyak sekali metode pengujiannya, tabel di non parametrik itu satu uji satu tabel gitu. Kalau ini tabelnya hanya Z dan T saja. Tapi kalau di non parametrik tadi saya tunjukkan tabel yang ini di non ini satu tabel, ini satu tabel, ini satu tabel, ini satu tabel, satu tabel, satu tabel. Jadi harus bisa baca tabel. Artinya kan repot nih gitu ya. Tapi nanti akan diajarkan juga tetap cara membaca tabelnya kan gitu. Kita belajar itu tetap harus paham dulu teorinya seperti apa. Tapi sebetulnya pada saat nanti pengolahan data, kita semua dari sekian banyak tabel ini kita cukup tinggal lihat signifikansinya saja sebetulnya gitu. Bisa ikutin ya. Ini tabelnya beda-beda, cara membaca tabelnya berbeda-beda. Seperti itu. Nah, sehingga sebetulnya SPSS itu sudah banyak membantu kita memahami hasil pengujian tanpa harus membuka tabel. Tapi kalau kami di Sosek, kami tetap akan ajarkan dulu cara manual gitu. Karena kalau semua larinya ke SPS, maka kita kehilangan ruh dari ilmu yang sebenarnya. Mana tahu nanti di kelas ini ada yang mau jadi dosen gitu kan ya. Terus cuma bisa baca SPSS aja gitu, nggak tahu cara menghitung manualnya tuh ilmunya pasti hilang, sayang gitu loh. Jadi kalau di kelas ini kita akan tetap belajar cara manual dan juga SPSS-nya. Kalau SPSS itu nanti sudah banyak video-videonya di YouTube gitu, bisa ditonton bolak-balik, ada yang mau pendek, ada yang mau panjang gitu ya. Ada yang mau detil, ada yang mau ringkas itu bisa. Nah, tetapi kalau yang satu-satu sampai ke tabel itu jarang ada videonya di YouTube. Oke, sampai sini bisa ngikutin? Bisa ya. Jadi sebetulnya dalam konteks penelitian gitu ya, ketika penelitian tapi ada loh, tapi saya masih menemui gitu ya. Walaupun sebetulnya sudah bisa pakai SPSS, di kita masih ada beberapa dosen pembimbing yang kadang-kadang gitu masih tetap minta perhitungan manual. Ya sudah nggak apa-apa dijalani, dinikmati saja bagian dari proses. Jadi jangan sampai nanti ada yang bilang, Bu, kata Bu Desi bisa pakai, jangan sampai nanti ada yang bilang pada saat bimbingan kata Bu Desi waktu kuliah statistik tuh Bu cukup pakai SPSS, nggak boleh seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada pembimbing yang tetap minta perhitungan manual ya dinikmati saja. Jadi nanti perhitungan SPSS-nya itu bisa untuk mengklarifikasi apakah hitungan manualnya sudah betul. Kadang-kadang ada pembimbing yang tetap minta manual gitu loh. Ya. Oke. Tapi
sebetulnya dengan SPSS itu sudah membuat kita jauh lebih mudah gitu dalam memahami perhitungan statistika. Karena kadang-kadang kalau kami gitu, jadi kalau kami dosen itu kan juga punya kewajiban meneliti, membuat tulisan ilmiah, kan nggak mungkin dengan biasanya sampelnya banyak, desanya banyak, petaninya banyak gitu, variabelnya banyak gitu. Kita nggak mungkin melakukan perhitungan secara manual, dan SPSS itu sangat SPSS, eViews, banyak sekali SAS, Stata itu sangat membantu dalam pengolahan data gitu, sehingga kita tinggal membaca hasilnya saja, atau kita ketika hasilnya tidak bagus kita bisa memandu kita dalam melakukan respesifikasi model penelitian. Sampai situ sebetulnya. Ya, silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Yuk, yang lain, yang cewek-cewek ini belum kedengeran hari ini suaranya. Cindy Andani, coba ada yang mau ditanyakan nggak, Cindy? Cindy? Iya, Bu. Ya, ayo Cindy nanya. Cindy? Silakan. Kalau Cindy nggak nanya, saya yang tanya, Cindy. Nah, Cindy ya, jawab ya. Mau tanya nggak? Iya. Nah, tanyalah. Mau tanya apa? Ayo. Ayo. Mau nanya yang SPSS itu kan. Ya. Masih itu apa, Bu? Kurang paham. Yang mana? Yang F ini? Iya, Bu. Cara membacanya tuh yang kurang paham. Oke. Coba Kotrunada bisa bantu nggak jelasin? Silakan. Pertanyaan Cindy tadi. Cara baca uji F. Kenapa sih di sini kalau yang lihat ya, ini kan uji sampel independen. Kalau dia sampel terikat, kita nggak ada uji F-nya ya. Kita belajar minggu lalu juga ketika sampel terikat tuh nggak ada uji F. Kalau sampel terikat tuh langsung nih, hasilnya hanya satu baris. Ini sampel terikat nih, per tes. Per tes nih artinya terikat. Ya. Tapi kalau dia sampel bebas, dia ada uji ragam. Jadi ada 2 baris hasil pengujiannya nih. Nah, coba Kotrunada bisa nggak jelasin? Ayo, atau siapa yang bisa menjelaskan? Silahkan. Ayo. Bisa? Akbar, Aji, Pratama bisa bantu? Kotrunada? Ayo, silakan. Kami tadi dengarnya itu kan misalnya dia tuh menggunakan jika sampel bebas, Bu. Itu kan kita harus menggunakan uji ragam dulu. Setelah uji ragam itu agar kita mengetahui apakah sama atau tidak di antara dua sampel uji ragamnya. Jika misalnya tidak sama, itu tuh kita bisa menggunakan kasus 2. Jika kita menggunakan kasus 2, artinya kita menolak Hanel, Bu. Jika kita tolak Hanel, maka nilai yang dari signifikan itu kita ambil yang di atas, Bu. Oke. Ya, betul ya. Jadi betul, jadi Kotrunada. Jadi kalau kita menggunakan 2 sampel terikat, kita nggak perlu pakai uji ragam. Tapi kalau sampel bebas nih, independent sampel, kalau sampel bebas, kita perlu uji ragam dulu. Karena itu, ini ada uji ragamnya. Jadi kita nggak perlu hitung. Nah, di uji ragam itu kan ada 2 kemarin waktu kita belajar. Ada kasus 1, ada kasus 2. Kasus 1 itu jika kesimpulan hasil uji ragamnya adalah terima H0, populasi, berarti ragamnya sama. Tapi kasus 2 jika ragamnya tidak sama. Nah, bagaimana kita tahu ragamnya sama atau tidak? Lihat di sini signifikansinya. Nah, ya, ini signifikansinya. Jadi caranya sama. Selagi signifikansi, kan ini signifikansinya 0,112. Kalau kita bandingkan dengan 0,05, kita bandingkan 0,05, berarti ini kan lebih besar nih. Tadi apa? Kalau dia lebih besar, kesimpulannya terima H0. Apapun ujinya kalau ini ya. Kalau dia lebih besar berarti terima H0. Kalau dia terima H0, ya artinya tidak ada perbedaan, maka berarti ragamnya sama. Kalau ragamnya sama, lihat kasus ini, equal variance assume, diasumsikan equal variance assume, diasumsikan variance-nya sama. Maka kita lihat yang pertama ini, karena ternyata dia terima H0, ragamnya sama. Tapi kalau nanti misalnya ya, hasilnya dapatnya 0,007 misalnya. Mau kita bandingin dengan 0,05.
Ya. Maka dia kan lebih kecil ya. Nah, kalau dia lebih kecil berarti kita tolak atau terima, Akbar? Kalau dia lebih kecil. Coba Akbar. Kalau yang ini lebih kecil, apa? Apa Akbar? Tolak Hanol. Tolak Tolak Hanol. Hanol. Tolak Hanol. Kalau tolak Hanol berarti ragamnya sama atau tidak? Berbeda, Bu. Berbeda, berarti ragamnya berbeda. Kalau ragamnya berbeda, kita lihat kasus 2. Ini kasus 2. Equal variance, ya. Not assume, diasumsikan variansnya tidak sama. Kita ambil yang ini. Jadi baca, kalau kasus 1 baca signifikansinya yang ini, kalau kasus 2 baca signifikansinya yang ini. Saya ikutin nggak kira-kira? Walaupun di kasus kita ini, di contoh yang saya kasih ini, mau kasus 1 sama kasus 2, kesimpulan uji T-nya sama ya sebetulnya ya. Ya nggak? Ya, karena nilai signifikan uji T-nya ini sama. Ya? Bisa ikutin sampai sini? Bisa, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Siapa lagi nih? Yang suka matiin kamera kalau kuliah? Resti, coba Resti. Resti? Ya, Bu. Ya, tanyalah. Kalau Resti mungkin agak bingung, nanti mungkin kalau udah pakai aplikasinya mungkin bisa dimengerti, Bu. Tapi agak suka lupa itu cara ini. Ya, nanti materi kuliah saya hari ini, saya kan akan selalu upload materi kuliah insya Allah ya, jadi silakan nanti materi kuliahnya ditonton kembali, videonya juga yang saya masukkan ada 4 video itu juga dibaca kembali, kemudian ada tugas juga ya. Jadi tugasnya tetap seperti kelompok yang kemarin ya. Silakan dibikin 2 kasus 2 sampel bebas, kasus 2 sampel terikat. Ceritakan dulu kasusnya apa, misalnya mau lihat kasus tadi seperti yang disampaikan Joshua, dampak petani setelah menggunakan dampak penggunaan pupuk organik terhadap produksi petani. Jadi bandingin antara sebelum petani pakai pupuk organik dengan setelah pakai pupuk organik ya. Nah, itu kasusnya berarti sampel kalau petani sebelum sama setelah menggunakan pupuk organik, Fani, itu sampel terikat atau sampel bebas? Kalau penelitiannya mau lihat dampak penggunaan pupuk organik terhadap produksi, bandingin petani sebelum pakai dengan setelah pakai pupuk organik. Terikat, Bu. Terikat, betul. Oke, tetapi kalau kita penelitian mengenai dampak penggunaan pupuk organik terhadap produksi, itu bisa loh pakai sampel bebas. Caranya gimana? Jadi satu kasus itu sebetulnya bisa pakai sampel bebas, bisa pakai sampel terikat. Caranya gimana? Kita bandingin petani yang pakai pupuk organik dengan yang tidak pakai pupuk organik. Sampel bebas kan? Ya nggak? Jadi sebetulnya satu soal penelitian itu kadang-kadang bisa diselesaikan baik dengan menggunakan sampel bebas maupun dengan menggunakan sampel terikat. Tergantung di lapangan itu yang lebih tersedia itu adalah data sampel bebas atau data sampel terikat. Kadang-kadang gini soalnya, kenapa kita kadang-kadang kesulitan menggunakan sampel terikat? Karena misalnya kita mau lihat dampak dampak subsidi pupuk terhadap produksi karet misalnya. Itu kan kalau karet kan lama ya dampaknya, karena kan baru 4 tahun baru karetnya bisa disadap kan gitu. Sehingga ketika kita minta petani untuk merewind informasi 4 tahun yang lalu, dia tuh udah nggak ingat, jadi membandingkan kondisi sebelumnya tuh udah kelamaan. Maka akan lebih mudah buat kita untuk menggunakan sampel bebas. Cari aja petani yang pakai pupuk organik untuk karet sama yang tidak, itu lebih mudah malah karena sampelnya tersedia di waktu yang sama. Paham nggak kira-kira sampai sini? Paham ya? Oke. Coba siapa lagi? Jam berapa nih udah? Coba Zadila, coba kasih kasus yang lain, contoh sampel bebas. Silakan. Bingung. Zadila, yuk.
Maaf Ibu, tadi Ya. nggak dengar. Nggak dengar. Kan sudah belajar dari minggu lalu. Ya, aduh. Sudah diulang-ulang berapa kali? Ayo. Ada yang bisa bantu? Kasih contoh sampel bebas? Ayo, Fahmi, Ridwan. Kalau nanya boleh tak, Bu? Oh, boleh. Jadi pertama nak nanya, Bu. Jadi kan kalau alfa itu kan tidak selalu 0,05, Bu ya. Ada juga 0,01. Berarti kalau penelitian itu semakin kecil apa berarti semakin bagus penelitian, Bu. Iya, nah. Iya, betul. Oke. Terus yang kedua, nah jadi kan nilai signifikan kalau lebih besar dari nilai alfa kan berarti terima 0. Kalau lebih kecil berarti. Nah itu ada kasus nggak, Bu, kalau nilai signifikannya sama dengan nilai alfa? Oke. Oke, coba Umi Hairunisa jawab pertanyaannya yang pertama tadi. Pertanyaan yang pertama tadi, bisa nggak dijawab? Nyimak nggak? Coba diulang pertanyaannya. Maaf, Bu, belum menyimak. Nggak nyimak. Oke, tolong diulang pertanyaan yang pertama tadi. Jadi kan Ibu tadi menjelaskan bahwa nilai alfa itu tidak selalu 0,05. Nah, ada juga kan 0,01. Nah, berarti kalau semakin kecil nilai alfa berarti semakin bagus penelitian tersebut. Itu benar atau tidak? Oke, jawablah. Bisa nggak? Semakin kecil nilai alfa, penelitiannya semakin baik. Iya, Bu, betul. Kenapa? Karena apa? Kenapa? Kenapa semakin kecil apa semakin baik? Kenapa? Karena saya, Bu. Bentar. Ya, silakan dulu yang tadi. Umi dulu, silakan. Kenapa? Maaf, Bu, kurang tahu. Nggak tahu. Oke. Silakan tadi yang mau jawab siapa? Sebutin namanya. Nggak kelihatan di saya nih. Aldo Budiman, Bu. Iya, oke, silakan. Menurut saya kalau misalnya semakin kecil alfanya itu, Bu, semakin kecil, Bu, kesalahannya. Jadi tingkat kesalahannya semakin kecil. Oke, ya. Jadi alasannya adalah betul ya. Alfa itu menunjukkan kemungkinan kesalahan dalam penelitian, sehingga semakin kecil maka makin kecil pula kesalahan penelitian kita. Jadi yang menyebabkan penelitian kita makin baik itu karena kesalahan yang kita lakukan dalam penelitian itu makin kecil, seperti itu. Bisa ikuti nggak sampai sini? Ya. Sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, mungkin nggak alfa nilainya tuh 0,05 sama dengan 0,05? Ya, mungkin saja. Ya, nggak mungkin saja. Maka kemarin kan kalau dia lebih kecil atau lebih besar sama dengan, dia akan jatuh di wilayah penerimaan. Ya, jadi kalau misalnya lebih, mana nih saya share screen dulu. Masuk nggak share screen-nya? Masuk? Masuk nggak? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Ini kan lebih besar sama dengan. Jadi kalau mohon maaf, ini kan lebih besar aja atau lebih kecil aja. Maka kalau kebalikan dari ini, berarti misalnya ini lebih kecil. Berarti terimanya itu adalah lebih besar sama dengan. Paham nggak kira-kira? Maka kalau untuk kasus yang lebih besar, terimanya itu jika lebih besar sama dengan. Jadi bisa saja dia jatuh sama dengan, maka dia akan kebalik, akan terima jadinya. Tergantung pada hipotesanya ya. Bisa ikutin nggak ya? Bisa ya? Jadi kalau dia maksud temannya tuh dia jatuh pas di nilai alfanya. Jadi jatuh pas di garis ini. Ya bisa saja ada kasus, bisa saja, namanya kan matematis. Ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Izin nanya, Bu. Ya, silakan.
Siapa dulu? Diona dulu tadi, kayaknya Diona mau nanya juga. Oke, Diona dulu. Oke, silakan. Bu, baik, terima kasih. Jadi Bu mau nanya Bu, kan kalau di soal kan alfanya udah ditentuin kan Bu. Nah kalau kayak kita ngerjain tugas Ibu nanti atau kita turun langsung ke lapangan itu untuk nentuin alfanya itu gimana ya Bu? Cara yang efisiennya. Oke. Saya baru lihat chatnya. Jadi suara saya tadi nggak terdengar ya? Atau enggak? Maaf Bu, maksudnya tadi itu video yang Ibu putar dari e-learning Bu. Oh, oke. Iya. Mungkin nanti bisa kami nonton lagi. Oh, tadi suaranya tuh nggak kedengeran ya di ini. Waktu kurang saya jelas Bu. Oh, oke. Nggak apa-apa. Nanti nonton sendiri aja. Nggak apa-apa ya. Oke. Ya. Oke ya. Bisa diulang Diona pertanyaannya. Saya jadi bisa konsentrasi gara-gara saya pikir kalau dari jam 8 saya ngoceh-ngoceh nggak kedengeran. Waduh. Silakan Diona diulang pertanyaannya. Jadi Bu, apabila kita ingin melakukan penelitian atau kita membuat kasus yang seperti di tugas Ibu itu, untuk menentukan alfanya itu bagaimana ya Bu? Kalau yang dicontoh Ibu kan alfanya udah ditentuin ada di soal gitu Bu. Ya, alfa itu ditentukan oleh peneliti. Ya. Jadi alfa itu tergantung keyakinan kita ya Bu. Tapi satu yang perlu dipahami bahwa alfa itu makin kecil makin bagus gitu. Jadi makanya biasanya orang pakainya 1% sama 5%. Biasanya seperti itu. Ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, untuk soalnya sebetulnya bisa dengan satu kasus, tapi dengan di skenario 2 contoh kan gitu ya. Ada contoh sampel bebas. Tadi kan saya sudah sampaikan sebetulnya satu kasus itu bisa pakai sampel terikat juga bisa pakai sampel bebas. Datanya boleh hipotetik ya, jadi nggak perlu ke Indralaya misalnya harus ngambil datanya boleh hipotetik ya. Atau misalnya mau lihat nih ada nggak dampak berapa lama di kuliah di Zoom dengan IPK mahasiswa. Nah, ini kan teman-temannya bisa jadi sampel nih. Misalnya gitu. Boleh ya? Atau misalnya ya jadiin teman-temannya aja dijadiin sampel gitu. Antara IPK dengan lama waktu di Zoom misalnya. Ya, jadi silahkan diinikan. Oke, kalau ada kasus pertanyaan lebih baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup kuliah kita hari ini. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa? Oh, mau tanya? Itu Derina? Enggak, masalah ini Bu, absen kemarin tuh Oh ya, ada sebentar teman-teman ya. yang Saya lupa tutup dulu absen. kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.